Masya Allah lur. Kalian ada yang tahu nggak lur ini namanya bunga apa? Burung di sini itu nggak boleh diburu sama sekali loh lur. Burung merpati aja kalau kita ambil itu kita bisa dipenjara ya. Pancen sih kalau misalnya Nyong pagi-pagi kesini juga kayaknya bakal bagus banget. Wah, ini garasinya kayak gini lur. Mobilnya mewah tapi pakai terpal ya. Ada tulisan stop ini Tomare ya di jalan ini. Terus ini juga itu harus berhenti buat ngeliat-ngeliat gitu. Ini kalau kita nggak berhenti lur, kita bisa ditilang. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watasi. Penampilan boleh kayak gini tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini Nyong Watasi mau ngajakin kalian buat ngelihat pemandangan yang menurut Nyong Watasi ini sangat bagus lur. Pemandangan ini juga cuman ada ketika musim semi ya, akhir musim semi kalau di tempat tinggal Nyong Watasi, yaitu apa lur? Bunga di belakang lur. Lihat, kalian kelihatan kan warna ungu tuh ya, ini itu kayak rumput liar gitu di kotakan sawah. Tapi jujur Nyong Watasi kurang tahu ya bunga di belakang ini namanya apa. Nih kita lihat aja ya. Lihat. Nah ini di depan juga ada ya teman-teman, warna ungu, pink ungu gitu. Tapi Nyong Watasi sebenarnya mau ngelihat sunset tapi udah keburu hilang ya, mau hilang. Soalnya Nyong Watasi kesini itu pas pulang kerja lur, jadi agak telat ya. Nih kita lihat kali dulu sebelum ngeliat pemandangan bunganya ya. Ini dulu Nyong Watasi pernah ngevlog di bawah lur, pernah ngevlog di bawah. Terus di bawah sana itu kayak ada tempat tidur lur ya, yang dibikin sama kardus-kardus gitu loh. Yang penasaran sih di sana masih ada apa enggak. Kita lihat dulu ya lur. Nih, tak liatin sekelebetan lur. Bagus banget, nanti kita review ya. Tapi Nyong Watasi mau ngeliat ini dulu nih di sungai, pinggir sungai bawah jembatan. Dulu ada kayak tempat tinggal. Nih kita turun lur, harus hati-hati turunnya. Sungainya sekarang airnya lagi kayak deres banget karena beberapa hari kemarin itu habis hujan. Ternyata masih lur. Nih jujur Nyong Watasi nggak tahu ini tempat apa ya. Kayak bekas rongsok gitu. Nih masih ada lur ya. Nih kayak bekas minum-minuman gitu. Nggak tahu sih lur ini tempat tidur apa ya. Ada selimut, terus kayak ada bekas sarden, kaleng sarden banyak. Tempatnya sekarang banyak nyamuk ya. Kita kembali. Nah di Jepang juga ketika musim panas lur itu sudah mulai muncul kayak nyamuk, hewan-hewan kayak serangga kayak gitu lur. Tapi ini bersih banget lur. Ini buat mainan juga oke sih di sini ya. Duduk-duduk gitu sambil menikmati sungainya ini. Airnya bersih, terus bagus juga ya lur, lagi hijau-hijaunya ini ketika musim semi. Nah kita sekarang tinggal ngeliat bunganya ya. Ini jujur Nyong Watasi sebenarnya pengen banget kesini udah dari lama, tapi karena keterbatasan waktu lur, akhirnya Nyong Watasi baru kesampaian. Nih lihat, wah Masya Allah, lihat lur, bagus banget ya. Di bagian depan ini yang udah ketutup bayangan nggak terlalu jelas, tapi kalau yang masih kena sinar matahari di sana jelas banget ya lur. Kita coba ke sana ya, deket. Ini juga udah nggak terlalu jelas warnanya. Tuh. Oh iya, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen, subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Nah kita lihat agak deketan lur. Ini menurut Nyong Watasi bagus banget sih. Nanti di
sawah sebelah sana lur, sebenarnya ada lagi yang lumayan luas. Nih, udah ketutup matahari ya. Kalau yang sebelah sana belum sih itu. Ternyata lebih bagusnya ketika dia terkena matahari, jadi kayak lebih bersinar gitu loh lur. Tapi kalau yang ini nih, yang ini enggak ya, karena ketutup matahari, karena ketutup bayangan. Nah, tapi kalau yang ini, masya Allah lur. Kalian ada yang tahu nggak lur ini namanya bunga apa? Nih ya. Sebenarnya Nyong Watashi udah agak telat kesininya. Udah agak telat kesini, tapi mau tetap menunjukkan ke kalian. Ini sebelum-sebelumnya warnanya lebih pink lagi lur ya. Banyak banget juga. Ya kayak gini lah lur musim semi di Jepang ya. Sawah aja yang nggak ditanemin apa-apa kelihatannya jadi tambah cantik lur ya. Ini mungkin Nyong Watashi agak lebih cepetan ya lur, takut mataharinya tenggelam kan. Karena di sebelah sana juga ada sawah yang apa, bunga kayak gininya lumayan banyak. Kita goes ya ke sana. Oke lur, kita goes ke sawah sebelah. Ini sebenarnya ketika 1 mingguan yang lalu lah, banyak banget bunga-bunga kayak gitu bermunculan, terus warnanya juga masih bagus lur. Tapi sekarang warnanya itu udah kayak sedikit tua ya, pinknya itu udah mulai kemerah-merahan. Terus munculnya juga beda-beda lur. Kalau tahun kemarin itu munculnya ketika bulan April, Nyong Watashi kesini itu April, kirain nggak ada. Terus pas kesini lagi nggak sengaja ngelihat sawah. Kesini kan cuman buat belanja ya lur. Jarang banget Nyong Watashi kesini. Tadi di depan kayak ada orang Indonesia lur, tapi dia kayak nggak mau disapa ya. Ya udah, jadi akhirnya nggak tak sapa. Nah, kita menuju ke sawahnya. Ini ya. Kalau di sini tahun kemarin sampai kayak banyak banget, tapi ini cuman beberapa kotak ya kali ini. Kalau kalian lihat tuh kan warna ungu, jelas nggak ya? Semoga aja jelas ya lur. Ini menurut Nyong Watashi tempat yang bagus banget sih. Nih, kalau yang ini sih jelas ya, pink lur, bagus banget sih. Oke, ternyata kalau ngelihat dari sebelah sini sunsetnya masih bisa kelihatan. Terus di sebelah kiri nih Nyong Watashi lur, lihat. Wah, bunganya lur ya. Lagi ungu-ungunya. Bunganya cantik banget sih. Ini kalau kalian langsung ke sini lebih bagus lagi lur ya. Nih bagus banget sih asli yakin. Oke lur, kita ngelihatnya dari sebelah sini aja ya. Ada bendera Indonesia lur. Bukannya itu cat ya, nggak tahu tanda apa. Di sana juga ada. Nih. Jadi teman-teman kalau misal di Jepang terus ngelihat bunga kayak gini, kita masuk ke dalam nih, kita nginjek-injek sawah orang, aduh, kita bisa dilaporin lur ya, karena ada pasalnya juga. Jadi sawah ini termasuk masuknya fasilitas pribadi ya, jadi kita nggak boleh sembarangan gitu. Kalau di kampung kan Nyong Watashi sering banget ya, kayak ngundang layangan di kotakan sawah kayak gini, kotakan sawah orang dibikin lapangan gitu. Kalau di Jepang nggak boleh ya lur, sama sekali nggak boleh. Nih lihat, masya Allah. Nih kalau ini kosong, tapi di depannya satu kotaknya lagi itu pink ya, bagus banget sih. Itu juga tuh, yang ini juga pink. Nih, yang ini pink ya. Lihat, selokannya udah mulai ada keong-keong lur, banyak banget. Nanti Nyong Watashi kapan-kapan kalau di deket tempat kerja pengen sih nyari ini, nyari keong. Nih masya Allah, bagusnya luar biasa lur. Oke, kita coba keliling persawahan sini aja ya, siapa tahu ada hal menarik lainnya lur. Kita naik sepeda ya. Lihat lur, irigasinya rapi banget ya di sini ya, bener-bener
Terus kalau di depan sana, kalau teman-teman lihat itu sebenarnya host stroberi ya. Bos Senyong juga kayaknya tahu sih tempat ini milik siapa. Soalnya dulu pernah ya diboncengin pakai mobil, terus dia ngeliatin host ini terus lur. Kayak seolah-olah ngeliat, sepertinya host itu menyaingiku gitu. Kurang lebih sama sih, mirip ya. Dia stroberinya pakai bawah juga, di bawah. Nggak digantung, gundukan, pakai gundukan gitu loh maksudku. Ya. Tapi kalau di tempat kerja Ninyong sekarang lagi dibuka lebar lur, sampingnya plastiknya dibuka lebar banget karena panas, tapi di situ enggak sih. Nih, ini tempat penampungan air buat nyiramin. Terus sini buat pembibitannya lur, buat pembibitannya di situ ya. Kalau kita ngelihat di depan itu ada kayak makam ya, kita penasaran sih, penasaran lur sama makam. Jadi jalan-jalan kayak gini itu seru banget sih lur, apalagi kalau di Jepang ya. Walaupun kelihatannya sepi gitu, tapi suara alamnya kayak suara burung itu masih banyak banget di sini. Burung di sini itu nggak boleh diburu sama sekali loh lur. Burung merpati aja kalau kita ambil itu kita bisa dipenjara ya. Nih, nggak tahu ini apa lur, tempat apa, tapi bagus banget sih ya. Ada patung-patung, kayaknya monumen apa gitu ya. Ternyata bener lur, ini itu bukan makam, ini monumen ya. Tulisannya nggak terlalu jelas, tadi sempet tak Google Translate, Nyong Watashi nggak berani masuk karena takut apa ya, takut gimana-gimana gitu. Jadi kita ngelihatnya dari sini aja ya. Tapi intinya itu tuh kayak patung monumen ya. Kalau dulu kan Nyong Watashi pernah ketemu di belakang rumah ada monumen bencana ya, kayak bekas bencana apa ya, kalau nggak salah itu tambang sih, tambang batu bara itu di belakang rumah. Kalau ini kurang tahu lur, tulisannya nggak terlalu jelas. Terus Nyong Watashi juga nggak berani masuk ya. Nah di depan Nyong Watashi itu kayak ngelihat ada desa yang menarik ya. Kita coba belusukan aja lah ya. Kita pencet lampu merah nih. Nah udah hijau. Nah, lihat pedesaannya lur, masya Allah. Itu ada tanaman gandum ya. Ini Nyong Watashi juga sepedaan boleh ya lur, nggak pakai helm di sini, nggak harus, tapi dianjurkan, tapi nggak harus gitu loh lur. Kalau nggak pakai pun nggak dapat denda atau ditangkap polisi gitu kalau di tempat tinggal Nyong Watashi ya, daerah sini. Itu beneran, Nyong Watashi juga udah konfirmasi ke bos. Kita ke kanan ya, masya Allah. Ini sepi banget lur. Ya. Tapi pancen sih kalau misalnya Nyong Watashi pagi-pagi kesini juga kayaknya bakal bagus banget ya, rapi, bersih, terus sejuk banget udaranya lur. Ini tanaman gandum ya, kalau yang di sini belum menguning banget, bagian bawahnya itu masih hijau. Tapi kalau di dekat-dekat tempat tinggal lur itu udah warnanya udah emas ya, udah kayak rambut di bleaching. Kalian nyangka nggak ini jam berapa? Kalian coba tebak lur, ini suasana kayak gini di sini jam berapa? Kalau mau musim panas ya. Nih, lihat HP ya. Hampir jam 7 lur. Ya, jam 7 malam ini masih terang banget kayak gini. Ya. Karena kalau nanti pas musim panasnya udah puncak-puncaknya lur, itu bener-bener ya. Musim panas itu terang banget, setengah 8, jam 8. Ada anjing lur. Takut anjing sih, asli. Itu anjingnya tiba-tiba lompat gimana lur di pagar, dari pagar ya. Kemarin-kemarin juga di Fukuoka lagi ada festival, tapi
Nyawatashi nggak bisa datang ya, mohon maaf banget. Teman-teman yang di Fukuoka mungkin ada juga yang ngajakin gitu, tapi Nyawatashi bener-bener kerja lur. Tanggal 45 kemarin ada festival, jadi kayak karnaval gitu, mereka pakai pakaian-pakaian Indonesia gitu, tapi Nyawatashi bener-bener dengan berat hati nggak bisa ke sana karena kerja ya. Nih, Masya Allah. Tapi seru banget sih ngeliat di video-video teman-teman pakai baju-baju daerah khas daerah masing-masing ya. Itu ada mungkin ratusan orang Indonesia gitu jalan kaki di Jalan Raya Hakata gitu. Wah, ini garasinya kayak gini lur, mobilnya mewah tapi pakai terpal ya. Pura sih, itu kayak pura ya. Wow, ini bagus banget lur, kayak di Bali. Oke, Nyawatashi ngomongnya udah mulai agak dipelanin ya lur, karena takut mengganggu orang-orang di sini kan. Oh, ini kayaknya kosong sih, kosong kayaknya lur, ini lur, kayak baru ditinggal tapi kosongnya ya. Masya Allah, sepi banget. Tadinya kita di sawah, kok sekarang Nyawatashi nyasar ke desa Bundi lur ya. Kayaknya udah lama ya lur nggak masuk gang kayak gini. Nih, orang Jepang juga pakainya antena lur, antena booster ya. Biasanya ada juga yang pakai kayak Indovision, iya Indovision ya, apa ya mereknya ya dulu ya. Yang di Indonesia itu lur sejenisnya K-Vision kayak gitu, tapi di Jepang ada juga yang pakai kayak gituan. Masya Allah, itu rumah kosong lur. Ada rumah kosong lagi di sana ya, kayak rumah hantu lur. Ih, ngeri. Bentar ya lur, ambil nafas sebentar karena hari ini tuh kerja sampai jam 6, pulang langsung OTW ke sini, ke desa ini ya. Tadi niatnya cuma ngelihat sawah yang itu lur, yang warna pink, tapi ngelihat desa ini kayak menarik, akhirnya Nyawatashi ke sini ya. Jadi sekarang itu Nyawatashi kerjanya udah sampai jam 6, terus hari Minggu pun kerja ya, walaupun cuman panen kayak di vlog kemarin. Itu panen biasanya pagi sejam setengahan lah, terus sore juga sejam setengah lur. Jadi kayak gitu. Kenapa kok panennya kayak jamnya beda? Karena apa ya, ada bagian-bagiannya masing-masing gitu loh lur. Nggak boleh misal hari ini dipanen, itu nggak boleh dipanen sore lagi lur, harus besok ya. Terus stroberi juga cepet banget, merahnya itu bener-bener cepet ya matang, apalagi sekarang panas. Kalau panas itu lebih cepet 2 kali lipat lur, asli yakin. Makanya Nyawatashi panen itu harus cepet. Terus sekarang lebih harus banyak minum, karena kalau nggak banyak minum banyakannya rasanya kayak semplek lur. Oke teman-teman, kita putuskan buat kembali ya. Nah, ini lur, dulu Nyawatashi pernah kesini tapi pagi hari. Pagi hari pun kesini itu kayak serem banget ya. Tapi ini tanggung-tanggung, waduh, wayah tanggung malah lebih serem lur, asli. Asli lur ya. Tapi lingkungannya kayak tertata rapi banget ya lur. Bau banget bakpao lur. Orang Jepang bikin bakpao kah? Aduh, jadi keroncongan aku lur, belum makan. Jam 7 malam ya. Jeruk. Lihat, jeruk nggak diambilin. Kenapa ya orang Jepang suka banget nggak ngambilin buah di kebun gitu? Kalau ditawarin mau sih lur, tapi kalau minta, aduh, rikuh lur. Kalau kita yang minta ya, tapi kalau ditawarin sama orang Jepang ya Nyawatashi mau, tapi ngambilnya juga ya yang kira-kira gitu loh. Pelanin lagi ya kita ngomongnya, karena ngelewatin gang. Lihat tuh, sampahnya di depan rumah bukan dia buang sembarangan ya, tapi nanti itu ada yang ngambilin truk. Ini kita kesini, gang aja sampai dikasih ini lur, tulisan ya. Ini kayak ada
tanda buat hati-hati gitu loh. Kecepatannya sama di depan itu ada Tomare, itu harus berhenti lur. Nih sepeda juga, pesepeda kalau ada tulisan stop ini Tomare ya di jalan ini, terus ini juga itu harus berhenti buat ngeliat-ngeliat gitu. Ini kalau kita nggak berhenti lur, kita bisa ditilang asli, itu peraturannya. Kita ngelewatin tempat ini lagi ya. Nah ini gudang penyimpanan atau gudang buat hasil panen lur biasanya, karena di depan itu ada kotak warna orange. Nih mobil yang tadi nih ya. Sangar pada lur. Tadi sih Nyawatasi kemana ya, gang mana ya? Ke gang kanan ya, kita ke kiri lah ya. Ini sini ada gang lagi. Masya Allah, bagus banget sih lur. Healing tanggung-tanggung lur. Biasanya kalau di kampung jam-jam kayak gini kan anak-anak muda baru pada pulang ya lur. Maksudnya ada yang baru pulang habis olahraga kayak main sepak bola lah, volley lah. Tapi kalau di sini bener-bener kalian nggak ngelihat kan. Kalian nggak ngelihat anak-anak muda di Jepang kalau sore-sore itu ngapain gitu. Ya kalau kita ngomongin orang-orang Jepang atau anak-anak muda Jepang olahraga gitu, iya mereka jelas olahraga lur. Mereka itu penggiat olahraga ya dari kecil gitu, kebanyakan. Makanya kalau teman-teman ngelihat sekarang Jepang itu olahraganya udah kayak menyaingi Cina ya. Kalau di Asia, di Olimpik, di Olimpiade pasti Jepang itu nomor 2 lur. Nomor satunya itu Cina ya, karena anak-anak di Jepang itu udah dibimbing juga dari kecil. Jalan buntu kayaknya deh. Dibimbing dari kecil buat menekuni olahraga yang dia suka gitu. Dari sekolahnya pun anak-anak Jepang ini udah kayak difasilitasi banget lur. SD ya, SD itu ada lapangan yang luas banget, kayak lapangan indoor ataupun outdoor gitu. Ya buntu lur. Balik lagi ke pembahasan kita yang tadi ya lur, tentang anak-anak Jepang gitu yang olahraga. Jadi olahraganya ya mereka benar-benar, kalau badminton ya di lapangan badminton, sepak bola ya di lapangan, nggak ada yang kayak badminton tapi di gang-gang kayak gini loh lur ya. Karena itu kalau misal polisi ngelihat itu bisa dilaporin lur, karena bisa mengganggu ya. Bukan dilaporin sih, kalau polisi lihat ditegur sih. Anak-anak pun bisa ditegur juga lur, nggak pandang bulu ya. Jadi gitu lur. Makanya ya kalau kita ngelihat di sini nggak ada anak-anak kecil main bola atau main badminton, netnya pakai sepeda dibalik atau gawangnya pakai sendal gitu, enggak ya lur. Kita ngelewatin rumah yang banyak puranya ini lur ya. Keren sih ini. Tapi depannya rumah kosong bro. Rumah kosong dibikin gudang kayaknya ya. Bagus banget. Ternyata rumah yang itu tadi lur, yang banyak puranya itu di depannya ada itunya ya, ada abu makam lur ya. Nggak sengaja ngeliat tadi. Lihat lampu rumahnya juga udah mulai ada yang nyala ya. Tapi ini sih pinggir jalan kayak gini ya. Biasanya kalau rumah-rumah yang di desa banget itu malam pun nggak dinyalain lur lampu rumah mereka ya. Di atas sana kayak ada tempat ibadah tuh, kayak ada vihara lur. Oke. Ini bagus banget sih Masya Allah. Tapi Nyawatasi juga kapan-kapan pengen banget sih ketemu saudara. Nyawatasi punya saudara yang di ini Kagoshima ya. Pengen nemuin sih sekali-kali gitu. Karena dia kan baru berangkat sekitar belum ada 2 bulan kayaknya di Kagoshima lur.
Mungkin Nyong Watasi kalau misal ke sana ya pengen sih sambil ngevlog. Semoga aja dapat kesempatan ya lur, dapat waktu juga. Oke, kita ke kiri. Nah, ini sebenarnya Nyong Watasi keliling desa ini baru separuh lur, belum full ya. Belum full kelilingnya. Oke teman-teman, jadi untuk videonya segini dulu ya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada ya. Nyong Watasi pamit. Bye bye. Sehat selalu lur.